Hai, Assalamualaikum. Saya Kiva Nuraini, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Dalam kegiatan Diklat ini ada 4 tahapan. Tahap pertama adalah OJT 1 atau On The Job Training 1. Selanjutnya IST 1 atau In Service Training 1, kemudian OJT 2 dan IST 2. Dalam kegiatan OJT 2, para peserta akan melaksanakan kegiatan RPK, KM, dan PK. RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan adalah penjabaran rencana pengembangan sekolah secara operasional yang di dalamnya memuat tindakan kepemimpinan calon kepala sekolah yang akan melaksanakan program dalam penyelesaian suatu masalah pembelajaran. Masalah yang diangkat untuk dikaji dalam kegiatan RPK ini adalah keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat bagi siswa masih kurang. Maka, saya melaksanakan RPK dengan judul Peningkatan Keterampilan Guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat bagi siswa SMA Terpadu Arisala melalui kegiatan FGD atau Forum Group Discussion. Tujuan dari pelaksanaan RPK ini adalah: pertama, meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat bagi siswa. Kedua, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam aspek manajerial, sosial, dan kewirausahaan. Ketiga, menganalisis dampak peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa dan pencapaian student well-being. Persiapan RPK diawali dengan dilaksanakannya sosialisasi kegiatan kepada guru dan tenaga kependidikan, pembentukan kepanitiaan kecil, mengundang narasumber, dan pelaksanaannya dilaksanakan selama 1 hari, yaitu hari Kamis tanggal 11 November 2021. Hasil kegiatan RPK adalah peserta membuat metode pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva dan dilaksanakan di kelas. Kegiatan RPK ini meliputi 2 siklus. Siklus pertama yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut menuju siklus 2. Berikut ini adalah hasil monitoring dan evaluasi siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan 5 instrumen dan responden berjumlah 15 orang. Instrumen yang pertama adalah instrumen pelaksanaan kegiatan RPK. Ini dilakukan hanya sekali dan menunjukkan di angka 95%. Kemudian instrumen yang kedua, ini adalah instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK. Ada kenaikan antara siklus 1 dengan siklus 2, yaitu kenaikan sebesar 5%. Kemudian yang ketiga, instrumen evaluasi hasil kegiatan. Ini juga ada peningkatan antara siklus 1 dengan siklus 2, yaitu ada peningkatan sebesar 22%. Kemudian instrumen yang keempat adalah dampak keberhasilan kegiatan RPK kepada siswa. Terjadi kenaikan untuk siklus 2 dari siklus 1 sebesar 15%, dan yang terakhir instrumen pencapaian student well-being. Ini juga ada peningkatan sekitar 12% dari siklus 1 menuju siklus 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RPK ini memberikan peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat bagi siswa. Kemudian juga meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam aspek manajerial, sosial, dan kewirausahaan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak kepada siswa dan pencapaian student well-being. Setelah melaksanakan RPK, selanjutnya saya melaksanakan kegiatan KM atau kajian manajerial. Kajian manajerial adalah kegiatan calon kepala sekolah dalam melakukan pemetaan capaian standar nasional pendidikan yang didasarkan pada kondisi nyata dan rapor mutu sekolah untuk menemukan potensi dan tantangan yang dipertimbangkan dalam menyusun rangkaian peningkatan layanan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik.
Kajian manajerial dilaksanakan di sekolah sendiri dan sekolah magang untuk meningkatkan kompetensi manajerial calon kepala sekolah. Kegiatan kajian manajerial ini diawali dengan menelaah hasil capaian rapor mutu sekolah, selanjutnya diobservasi dan didiskusikan mengenai kondisi ideal, potensi, dan tantangan yang ada di lapangan. Hasil kajian ini dibuat dalam bentuk matrik kajian manajerial. Nah, ini adalah tampilan rapor mutu sekolah yang akan ditelaah dalam kegiatan kajian manajerial. Kegiatan selanjutnya yang saya laksanakan adalah peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini adalah kegiatan calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari kepala sekolah magang. Peningkatan kompetensi didasarkan pada hasil AKPK yang masih rendah. Dari 5 aspek kepemimpinan kepala sekolah, aspek kewirausahaanlah yang masih rendah nilainya, sehingga saya akan melaksanakan peningkatan kompetensi aspek kewirausahaan di sekolah magang. Saya Ibu Ima Yulia Masari, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Terpadu Arisalah. Setelah mengikuti kegiatan peningkatan metode pembelajaran melalui aplikasi Canva, saya merasa lebih bisa mengeksplor kemampuan dalam memberi pembelajaran. Kami lebih mudah memahami pembelajaran materi di kelas karena kami lebih giat belajar dengan menggunakan metode tersebut karena suasana di kelas lebih menyenangkan dan lebih mudah menerima pembelajaran dari guru. Demikian pemaparan kegiatan OJT 2 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.